Tapi kan itu kan butuh proses untuk membangun jalur distribusi. Betul, Nah, betul. itu perlu effort ya, atau Iya, lanjut betul, ya. betul. Nah, terus yang ketujuh adalah dibahas juga bahwa eh, MLM itu mengiming-imingi bahwa ini nggak perlu modal, ya pokoknya bisnis tanpa modal. Eh, ini ya apa ya nggak mungkin ya orang jual gorengannya pasti modal kan gitu ya. Ini kita lihat aja. Terus yang 8 jualan mudah ya. Perusahaan mengiming-imingi bahwa pokoknya jualan mudah ya. Pokoknya jualan barang ini mudah gitu kan. Nah, padahal pada prakteknya kan itu kan butuh proses ya, butuh edukasi, butuh kita harus bisa memberikan penjelasan dengan benar gitu kan. Nah, Nah, ini jadi bagaimana Pak Di? saya tambahkan ya Pak ya, jualan mudah itu maksudnya begini Pak, mungkin maksudnya beliau itu si Bro Tom itu maksudnya begini loh. Dia ingin memberikan motivasi, gitu ya. Maksudnya perusahaan tersebut ingin memberikan motivasi, gitu ya. Bahwa, oh, menjual itu tidak susah. Tapi sebenarnya salah, bukan yang mudah. Dia boleh katakan tidak sulit. Boleh dikatakan tidak sulit, tapi jangan katakan mudah, Pak. Itu salah ya, Pak ya. Jadi, statement penting loh, Pak. Antara sulit dengan mudah dengan tidak sulit. Itu sangat berbeda, Pak, statement-nya. Impact-nya, output-nya akan berbeda. Saya katakan sama misalnya sama Pak Rudi. Pak Rudi, jualan produk Bimex susah banget. Wah, langsung muntaber. Langsung muntaber. Waduh, katanya. Wah, Pak, Bapak mah, aduh, bagaimana? Susah, Bapak aja susah, apalagi saya. Kan begitu, Pak, omongannya, Pak. Nah, saya balikin lagi. Pak Rudi, jualan produk Bimex gampang banget, Pak. Gampang banget, mudah banget, Pak. Wah, semangat dong. Semangat dong. Kenyataannya di lapangan. Nggak mendapatkan edukasi yang tepat. Nggak memiliki kemampuan yang tepat. Juga tidak menjual dengan orang yang tepat. Orang nggak punya duit, Pak. Dia mau beli. Nggak punya duitnya, Pak. Ya bagaimana caranya, Pak, dia beli, Pak? Jadi, ini penting, Pak. Market juga penting, Pak. Gitu loh, Pak. Gitu. Jadi, artinya, kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi ya, menjual itu sebenarnya menjual sesuatu itu tidak sulit. Itu statement saya, Pak. Tidak sulit bukan berarti mudah, bukan berarti sulit. Tergantung produknya dijualnya kemana, pangsa pasarnya apa, market positionnya apa, dijual dengan harga berapa. Kalau dijual harganya 100 juta, tapi masuknya ke minta maaf ya, masuknya ke perkampungan, ya nggak cocok, Pak. Kan begitu? Nggak cocok. Tapi kalau kita jual barang 100 juta, masuknya ke komplek perumahan elit, misalnya begitu, yang rumahnya harganya puluhan miliar sampai ratusan miliar, sampai triliunan, ya itu cocok, Pak. Karena kenapa? Yang paling penting adalah menjual. Yang paling penting adalah apa? FORM, Pak. Itu ada metodenya, Pak. Nanti akan diajarkan dalam edukasinya, Pak. Apa itu FORM, Pak? Siapa yang tahu di sini? FORM itu apa? F-nya finansial. O-nya apa ya? O-nya, oh lala. O-nya apa ya? Jadi di sini saya bukan bermaksud pengguru ya, Pak. Sekali lagi ya, nanti ada edukasinya. Makanya saya akan edukasi dengan jelas, Pak. Apa itu FORM? Sebelum menjual kita harus memahami, Pak. Namanya identification. Sama seperti orang yang ingin menabung. Pada saat ingin membuka tabungan, Anda akan ditanya dulu ini dan itu mengisi form dan lain-lain. Artinya Anda sedang diidentifikasi oleh bank tersebut, Anda layak apa tidak. Apalagi untuk meminjam, gitu ya. KPR lah, KPA lah, KTA lah, dan lain. Itu ada verifikasinya banyak, Pak. Berjilid-jilid tebal, Pak. Gitu loh, Pak. Iya, banyak. Jadi artinya Anda sedang diidentifikasi. Anda mampu bayar nggak sebenarnya? Kan begitu? Nah, FORM itu adalah identification, Pak. Jadi F itu adalah apa? Family. O itu adalah apa? Ya, family, occupation, recreation, and money, Pak. Ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya, Pak ya. Saya orang bodoh, Pak. Saya orang bodoh, Pak. Nanti ya, tapi saya siap sharing, Pak. Ya, Pak ya. Family, occupation, recreation, and money.
Dari semua itu kalau kita tahu, artinya kita tahu pangsa pasarnya dia mampu membeli. Orang tersebut mampu membeli. Tinggal Ya, boleh, bagaimana Pak. caranya kita bisa untuk Iya. melakukan itu. Itu penting. Nanti bagus, Pak. Nanti penting ada edukasi ya. Ada edukasi Edukasi yang jelas. tentang kemampuan skill ya. Edukasi. Bagus, Nah, bagus. nanti tanya sama Oke. Bro Tom and Jerry, ngerti nggak FORM? Gitu, tanya dulu ya, gitu. Oke. Ya. Oke, yang 9 ya, Pak. Lanjut ya. Yang 9, katanya itu banyak perusahaan network itu memberikan hasil riset yang fiktif. Ya, testimoni fiktif. Ya. Riset klinis fiktif. Nah, bagaimana, Pak, menyikapinya? Iya, saya anggap itu benar. Itu benar. Itu benar, Pak. Tapi kalau banyak apa tidaknya relatif, Pak. Relatif ya, banyak atau tidak itu relatif. Tapi yang memberikan testimonial palsu itu banyak, Pak. Nah, ini yang saya tidak mau lakukan di TIS ini, Pak. Ini yang saya tekankan, Pak. Ya, Pak ya. Jadi, saya sekali lagi, Pak. Sekali lagi saya sampaikan di depan forum, ini direkod. Perusahaan TIS bukan punya saya, Pak. Perusahaan TIS adalah punya Tuhan, Pak. Saya hanya sebagai pelaksana. Saya hanya sebagai pengelola, Pak. Jadi, perusahaan TIS harus dijalankan dengan jujur dan baik, Pak. Artinya apa kalau jujur dengan baik? Kalau memang ada hasilnya, ya kita ceritakan. Dengan tanpa dibuat-buat, tanpa lebay, Pak. Kalau memang nggak ada hasilnya, ngomong nggak ada hasilnya. Gitu loh, Pak. Iya kan, Pak? Jadi, semua itu harus natural, Pak. Itu yang benar, Pak. Jadi, kalau sampai harus bela-belain gara-gara produk, ya kan, harus demo-demo, ya kan, betadine dibuat jadi putih, ya kan, dan lain-lain. Jual gelang, ya kan, ya. Saya nggak perlu menyebutkan mereknya, masukin ke betadine jadi putih. Itu kan pembodohan publik, Pak. Gelang dimasukin jadi putih lagi dan lain-lain. Nggak usah pakai gelang itu, pakai apa aja juga dilarutin dalam apa namanya gelas yang ada warna kuningnya pasti akan putih kembali. Kenapa? Akan buyar, Pak, putih apa kuningnya itu. Gitu loh, Pak. Maksudnya begitu. Lah, ini kan beda. Jadi menjual sebuah produk kesehatan itu nggak gampang, Pak. Jadi nggak gampangnya gimana? Mereka harus coba. Tanpa mereka mencoba, nggak bisa. Mereka nggak tahu rasanya seperti apa. Apa itu healing process. Apa itu reaksi positif. Dan salah satu produk yang bisa menghasilkan healing process adalah produk kita, Pak. Gitu loh, Pak. Hanya satu saset bisa untuk menimbulkan reaksi positif. Bukan hasil ya, Pak ya, saya katakan ya. Bukan hasil, tapi reaksi positif. Ya. Sekarang saya mau tanya di sini, Pak Rudi, Pak Heri, ya, saya nggak tahu Pak Andi sudah mencoba produknya apa belum, mohon maaf ya. Kemudian Pak Amir, Pak Ari, satu saset produk Pak yang saya berikan, apakah memberikan reaksi positif? Ada reaksi positifnya, walaupun sedikit atau banyak? Pak Heri? Ada. Pak Heri? Ada. Ya, ada reaksinya. Ya. Jadi, apakah ini dibuat-buat? Enggak. Berasa, iya, emang berasa. Apakah disetting, Pak Rudi? Apakah disetting, Pak? Hah? Pak Heri, apakah disetting? Saya kontek-kontekan dulu kong kali kong sama Pak Heri. Pak Heri, kalau ditanyain nanti bilang iya aja ya, Pak ya. Ada, Pak. Orang yang bisa dari kong kali kong. Ya. Pak Amir, apakah kita kong kali kong dulu? Pak Amir, kalau saya kasih produknya cobain, bilang ho aja, wae, ya kan? Enggak, mereka juga pas yang pertama kali kan, itu kan belum langsung join kan, maksudnya pas saya bawa pulang, baru kan, bulan ini bro, baru berasa gitu, maksudnya. Ya. Iya, berasa. Jadi, dari 100 orang, dari 100% ya Pak ya, saya katakan dari 100%. 80% ini akan mengalami reaksi positif. Yang 20% kenapa tidak mengalami reaksi positif? Karena reaksi positif itu belum tentu dalam 1 kali 24 jam. Bisa 2 kali 24 jam. Atau the next sasetnya, Pak. Saset kedua, baru dia merasakan. Gitu loh, Pak. Tapi mostly, biasanya, 1 saset sudah terasa, Pak. Reaksinya, Pak.
Gitu loh, Pak. Nah, ini sudah dibuktikan, Pak. Enaknya terasa, enaknya. Enaknya terasa. Nah, makanya saya bilang, jadi lebih baik harus trust the product dulu. Setelah trust produk, trust company dulu. Setelah trust company, trust sistemnya dulu. Pelajari sistem dulu. Setelah trust sistemnya, langsung tancap gas action, Pak. Karena setelah mempelajari A, B, C, kalau nggak ada actionnya, semuanya itu omong kosong, Pak. Yang gue takutin satu, bro, gara-gara BMAX ini ntar buff rate di Indonesia tambah tinggi. Apa? Apa tambah tinggi? Buff rate. Bro Amir tahun depan bisa punya anak 2 lagi ntar. Itu balik ke masing-masing ya. Itu balik ke masing-masing ya. Bagaimana cara? 5 Ya, lah. jadi itu safety box-nya bagaimana itu safety box-nya tuh ya. Yang penting safety-nya ya kan. Senjata pusakanya harus disarungin dong ya kan. Kalau senjata pusaka nggak disarungin bahaya itu ya kan. Kerisnya itu bisa terbang itu kerisnya itu ya kan. Waduh. Tapi sekarang udah lewat 45 hari nih, Bro. Alhamdulillah nih. Udah lewat? Ya. Nah, ayo. Pak Amir udah lewat nih 5 hari nih. Udah segar bugar nih. Bagaimana? Ayo, bisa cerita dong. Ayo dong, bisa cerita dong. Ya, ini jadi, tanpa disetting ya, sekali lagi ya, tanpa disetting ya. Ini nggak ada setting-settingan ya. Iya. Biasanya gini, Bro. Jadi kalau aku ini biasanya, yang sebelum-sebelumnya, itu biasanya tuh habis subuh itu tidur lagi. Habis subuh tidur, itu bangun jam 8 gitu kan. Sekarang ini malah kalau tidur malah puyeng, malah mending bangun gitu. Ya terus, ya memang kemarin tuh 3 hari pertama tuh belakang itu berat gitu kan. Karena memang di sini lemak juga, terus juga sering lihat komputer, HP gitu kan. Nah sekarang memang lebih terang ya, lebih terang. Jadi nggak bebel gitu, paling kan bebel gitu, ngap gitu kan. Ya. Nah ini kan saya baru ngabisin 4 ya, baru ngabisin 4. Nah, nanti kalau bisa datang pertengahan bulan saya mau rutin lagi lah setiap hari. Iya. Itu harus dikonsumsi lagi. Siap. Ini yang terakhir tadi yang 10 nih, ya ini Batu Tas ya. Jadi 10 ada bilang bahwa banyak perusahaan MLM network gitu ya, yang dia ilegal gitu, ilegal. Nah. Jadi menjeneral. Jadi pokoknya semua tuh banyakan ilegal gitu, banyakan gitu. Iya. Jadi gini Pak, nanti ilegal itu sebenarnya itu yang dimaksud dengan ilegal itu adalah dia tidak memiliki izin Pak. Tidak memiliki izin usaha, terutama izin usaha yang paling penting, dan bodong Pak. Bodong itu maksudnya adalah, makanya pemerintah saat ini sedang gencar untuk menangkap-nangkepin perusahaan-perusahaan investasi bodong, Pak. Oh iya. Lagi gencar, Pak, gitu loh, Pak. Jadi kebetulan ya saya ada rekan juga di Barreskrim gitu ya, di Krimsus, di Mabes Polri, ya rekan saya ini kadang-kadang kita teman baik gitu ya. Jadi kita sering komunikasi. Ya memang lagi ditangkap-tangkapin, Pak. Memang lagi gencar. Itu betul, Pak. Itu betul sekali. Makanya itu yang membuat nama network marketing itu kadang-kadang disalahgunakan. Sebenarnya itu bukan network marketing, Pak. Yang namanya bodong itu, udah dimaksud bodong itu, sebenarnya biasanya bukan network marketing. Tapi adalah apa, Pak? Ponzi, Pak. Money game, Pak. Ponzi, Pak. Money game. Tapi sekarang nggak bisa disalahin perusahaannya juga kalau saya mau ngomong sharing. Kalau saya mau sharing ya, Pak ya. Sekarang saya mau tanya. Misalnya contoh Pak Heri ditawarin. Pak Heri, ya kan? Pak Heri modal 30 juta, nanti sebulan bisa dibalikin 30%, Pak Heri. Jadi baliknya 9 juta tiap bulan, ya kan? Begitu ya Pak Heri, nggak usah rekrut, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau rekrut lebih banyak lagi duitnya. Lah, sebagai orang yang edukasi, sebagai orang yang memiliki pendidikan dan memiliki knowledge, seharusnya kita kan bisa menolak, Pak. Betul kan, Pak? Udah tahu ini pasti duit gue bakal hilang nih. Cepat atau lambat duit gue bakal hilang. Tapi anehnya banyak orang terutama di negara kita ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Saya nggak tahu di negara yang lain karena saya adalah WNI. Di negara kita ini banyak yang mau coba-coba, dia tahu itu adalah bodong. Tapi dia mau coba luck-nya dia mau coba keberuntungan dia. Ya udah deh, 30 juta deh. Tapi gue cepet-cepet aja, sebulan dah gue tarik dah, 2 bulan dah gue tarik. Belum nyampe 2 bulan, seminggu udah kolaps. Udah zong. Kan begitu, Pak.
Kan begitu prinsipnya. Jadi bukan orang nggak tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Tahu. Sebenarnya masyarakat itu tahu. Tapi dia mau coba. Kenapa? Males. Saya kasih tahu. Ini Iya, males. benar. Orang males. Nggak mau cari duit, mau ditawarkan, maunya 5D, Pak. Duduk, diem-diem, dapat duit. Maunya prinsip 5D, Pak. Nah, iya kan? Maunya pasif income, kan? Itu kan pasif income, Pak. Loh, pokoknya tiap bulan lu ditransfer aja deh, pokoknya tiap bulan. Ya, aduh. Dari mana sih, Pak? Bisa begitu, Pak? Orang saya aja jarang dikasih duit sama papa saya, Pak. Bagaimana, Pak? Orang lain bisa mengasih saya duit, Pak? Begitu loh, Pak. Nggak ada masuk akal kayak begitu, Pak. Gitu loh. Ya, kita berdoa setiap hari aja kalau kita tidak berusaha dan kita tidak beriman, nggak akan dapat, Pak, kesuksesan, Pak. Nggak akan dapat tuh duit, Pak. Jodoh juga sama, Pak. Mau Iya, berdoa iya. tiap hari, ya kan? Ya kan, tapi kita diem aja di rumah, nggak cari, nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa. Sampai umur 80, Pak, tetap jomblo, Pak. Saya jamin, Pak. Betul. Ya, Jadi ya. semua itu harus ada ada implementasinya, ada actionnya, Pak. Tapi masalahnya actionnya itu harus seperti A atau seperti B atau seperti C. Nah, itu balik lagi. Iya. Gitu loh, Pak. Nah, jadi saya yakin jadi di dalam TIS ini, makanya saya bilang, dalam 3 prinsip dasar atau visi misi perusahaan itu adalah salah satunya adalah memberikan edukasi, Pak. Edukasi, Pak, yang paling penting, Pak. Edukasi tentang financial, edukasi tentang entrepreneur, edukasi tentang bagaimana menjual yang baik, edukasi tentang menyimpan uang yang baik, edukasi tentang membangun jaringan, edukasi tentang membina jaringan. Itu penting, Pak. Itu sangat penting, Pak. Basicnya kalau belum lewat itu, jangan harap sukses, Pak. Jauh dari sukses, Pak. Sebelum masuk ke situ, bagaimana caranya kita komunikasi dengan orang dengan baik, communication skill yang baik, bagaimana caranya kita mengetahui karakter masing-masing orang. Sudah nanti ada, Pak, learning karakter ya, ada sanguin, ada melankolik, ada phlegmatis dan lain-lain sebagainya. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Dan ada lagi, bagaimana saya bisa tahu golongan darah orang? Kita bisa tahu golongan darah orang. Itu bukan tebak-tebakan, bukan magic, Pak. Tapi itu adalah identifikasi balik lagi. Kenapa? Di Jepang, penerimaan karyawan itu oleh HRD-nya itu akan ditanyakan golongan darah, Pak. Di Jepang, Pak. Kenapa? Nah, ini penting, Pak. Ini sedikit ya, intro ya, sedikit ya, Pak. Jadi, prinsipal, saya kalau mau interview staff manajemen, saya akan tanya dulu yang pertama adalah apa? Golongan darahnya, Pak. Karena golongan darah kalau nggak sesuai dengan pekerjaan, bukan artinya nggak bisa kerja, tapi kurang maksimal. Nah, ini penting. Ini penting, Pak. Gitu loh. Apa itu golongan darah A? Apa itu golongan darah O? Apa itu golongan darah B? Apa itu golongan darah AB? Gitu loh. Jadi ini penting sekali, Pak. Nah, ini ada nanti pembelajarannya. Gitu loh, Pak. Gitu. Kalau kita sudah tahu golongan darah orang apa, karakternya orang itu apa, sanguin, melankolik atau apa, phlegmatis dan lain-lain. Ya, ini jelas. Kayak contohnya Pak Amir. Saya nggak pernah kenal dengan Pak Amir, tapi saya tahu Pak Amir adalah melankolik. Gitu loh. Saya tahu Pak Amir itu adalah melankolik. Gitu loh. Ya, dan golongan darahnya itu Pak Amir adalah antara O atau B. Udah gitu aja, saya nggak mungkin salah, Pak. Udah gitu aja. Saya B, Pak. Saya B. Saya nggak mungkin salah. Udah gitu aja, Pak. Iya, saya B. Saya nggak mungkin salah, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi saya bisa tahu, Pak. Bagaimana saya bisa tahu, Pak? Gitu loh. Itu ada pembelajarannya, Pak. Ada pembelajarannya, Pak. Nah, pada saat kita di lapangan, one-on-one, table talk, pada saat kita ketemu A dan B dan C dan D, nggak bisa sama, Pak. Berbeda-beda, Pak. Ketemu orang yang A ya A, B ya B, C ya C, D ya D. Gitu loh, Pak. Nah, ini perlu pembelajaran dan edukasi. Kalau pembelajaran edukasinya udah benar, baru dia bisa untuk membina jaringannya. Gitu loh, Pak. Dan kita tidak dipermalukan, Pak. Ya, jadi
kepada seluruh ring 1 ya, saya sebut ring 1 TIS, terima kasih gitu ya, sudah mempercayakan TIS gitu ya. Minimal Anda percaya dengan produk, minimal gitu ya. Tapi semuanya itu akan terbukti nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita akan buktikan. Apakah kerja keras itu akan mengkhianati hasil apa tidak? Kita akan buktikan, Pak. Ya, jadi saya nggak pernah klaim apapun juga. Saya nggak pernah jamin Pak Heri akan sukses setahun lagi. Saya juga nggak akan pernah menjamin Pak Rudi akan sukses setahun lagi. Tapi bisa jadi 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi Pak Heri atau Pak Amir atau Pak Rudi atau Pak Andi atau Pak Ari sukses dalam waktu 3, 4 bulan, 5 bulan lagi. Who never knows? Kalau kerjanya maksimal, strategi yang tepat, benar-benar dilakukan dengan momen yang tepat, akan boom, Pak. Itu, Pak. The power of business, Pak. Saya belajar dari siapa? Dari Sun Tzu, Pak. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang, Pak. Dan pada saat menyerang itu harus seperti apa? Harus mapping, Pak. Mapping. Kelemahan lawan di mana? Jadi sebelum ketemu dengan calon prospek, biasanya saya akan ajarkan dalam training. Kita tanya dulu, umurnya berapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, gendernya apa, perempuan apa laki-laki, umurnya berapa, pekerjaannya dia apa. Itu kita gali, Pak. Gali, Pak. Pada saat saya mendapatkan, oke, umurnya sekian, gendernya adalah laki-laki, dia punya pekerjaan adalah ini, dia punya major pekerjaannya adalah apa, pada saat saya ketemu dengan dia, saya akan bisa menaklukkan dia, Pak. Itu adalah the power of Sun Tzu, Pak. The power of war. Menarik nih Pak Amiruddin. Nanti kita kupas lagi ya. Ya, the power of war, Pak. Jadi the power of war itu artinya kita bisa sikat orang nggak keluar darah, Pak. Namanya begitu, Pak. Sikat orang mati, ya kan? Orang KO, TKO, nggak kelihatan, Pak. Nggak keluar-keluar, Pak. Itu namanya very good businessman.